Saudara, dari dulu umat manusia selalu mempunyai masalah di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Di bidang ekonomi itu berkaitan dengan kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi juga di bidang sosial itu berkaitan dengan strata sosial. Orang menginginkan suatu tingkat sosial yang lebih tinggi, semakin tinggi semakin bagus. Tetapi berbeda dengan kebutuhan hari-hari, kebutuhan fisik, mulai dari makanan, perumahan, dan kebutuhan akan kasih sayang. Nah, dalam kehidupan Kristen, telah dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam bacaan hari ini, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 16 mulai ayat yang ke-11, diceritakan bagaimana umat Tuhan, yaitu umat Israel atau umat Perjanjian Lama, mereka juga terbentur pada masalah-masalah kebutuhan fisik, dalam hal ini kekurangan makanan. Maka Allah mendatangkan apa yang disebut dengan roti, yang disebut dengan mana, sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, begitu juga di dalam dunia atau gereja saat ini atau di dalam Perjanjian Baru. Kebutuhan-kebutuhan ini tetap menjadi perhatian dari Allah. Mengapa demikian? Karena yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah itu adalah Allah pencipta. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya dunia dan segala isinya ini adalah ciptaannya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dipelihara oleh Allah. Ini yang disebut dengan providensia Allah. Nah, kita percaya bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara ini adalah Allah yang bertanggung jawab atas apa yang Dia ciptakan. Bagaimana Dia menciptakan itu adalah sesuatu diciptakan, kemudian Dia hidup, dan kemudian sesudah hidup Dia bertumbuh, sesudah Dia bertumbuh, dan perlahan-lahan Dia akan mengakhiri atau masuk ke dalam apa yang disebut dengan kematian. Akan halnya manusia, Allah menciptakan dari gambar dirinya sendiri. Allah menciptakan manusia itu menurut peta dan teladan Allah, atau menurut gambar Allah. Artinya apa? Bahwa ada unsur-unsur di dalam manusia yang sama dengan Allah, yaitu mulai dari berpikir atau berkehendak, berperasaan, atau mempunyai jiwa yang demikian. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah, maka ingat bahwa Allah juga tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan jasmani dan kemudian kebutuhan akan termasuk biologis, kebutuhan seks, kebutuhan rasa aman. Makanya Allah memerintahkan misalnya Nabi Nuh untuk membuat bahtera, untuk melindungi orang-orang yang dipilihnya atau orang-orang yang dikehendakinya. Nah, kemudian dalam memahami akan Allah yang memelihara dan Allah yang bertanggung jawab, Rasul Paulus menegaskan di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-15 bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus. Kekayaan ini adalah mencakup keseluruhan. Orang membutuhkan kebutuhan jasmani, ada kebutuhan jiwani, ada kebutuhan rohani, ada. Tapi persoalannya ialah, apa hubungan antara kekayaan di dalam Kristus dengan katakanlah kebutuhan jasmani manusia? Dalam kehidupan ini, soal kemiskinan, kekurangan, kebutuhan dan sebagainya, ini tidak hanya sekedar penyediaan materi seperti beras, daging, atau tumbuh-tumbuhan untuk dimakan, tetapi ini juga berkaitan dengan mindset manusia. Kadang-kadang orang berkata bahwa kami tidak punya apa-apa,
padahal mereka cukup makan dan cukup pakai. Firman Tuhan katakan, cukup makan, cukup pakai, itu sudah merupakan satu anugerah dari Tuhan. Tetapi seringkali mindset kita itu disejajarkan menurut Rasul Paulus sama dengan cara dunia ini berpikir, yaitu bahwa saya harus mempunyai ini, saya harus mempunyai itu, saya harus mempunyai istri, saya punya anak, saya harus mempunyai status sosial, saya harus membutuhkan atau memiliki rumah, tanah, mobil. Pertanyaannya, apakah itu salah? Itu tidak. Kalau kita dapat memiliki itu, tidak ada yang salah dengan kepemilikan itu. Namun, kalau kita kemudian menjadikan diri kita itu adalah pemilik dari apa yang sebenarnya diberikan kepada kita, maka disinilah persoalannya. Persoalan merasa kekurangan, perasaan tidak memiliki, perasaan kekurangan memiliki, dan seterusnya. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini bukan untuk memiliki, tetapi kita ini dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, maka Rasul Paulus katakan bahwa si pemilik itu, yaitu Allah sendiri yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dia itu adalah Allah yang kaya. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Dengan kata lain bahwa tidak ada yang kurang di dalam Kristus. Tetapi kekurangan atau kelebihan, keadaan atau tiadaan itu tergantung dari bagaimana mindset kita. Kalau kita berpikir bahwa saya harus memiliki semuanya sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang duniawi, maka di sanalah kemudian masalah kita. Disitulah kekurangan kita, yaitu bahwa kita tidak memiliki. Padahal kita sendiri dimiliki atau merupakan harta kekayaan dari si pencipta itu sendiri, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sepanjang sejarah dari kita, keluaran kita bagaimana melihat bahwa Allah memelihara akan umatnya, sampai saat ini ialah bagaimana Kristus bukan hanya memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, tetapi dia juga mengubah akan cara berpikir kita dari cara berpikir duniawi menjadi cara berpikir surgawi, yaitu bahwa kita ini adalah milik dari Allah yang kaya raya itu. Apapun yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Tetapi yang terutama di sini ialah kepuasan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari nafas kehidupan, kesempatan untuk hidup, kesehatan, makanan tiap-tiap hari, tambahan-tambahan lain, itu adalah keinginan. Oleh sebab itu, kita tidak hidup berdasarkan keinginan kita. Kita hidup berdasarkan kebutuhan kita yang sudah disediakan oleh Tuhan. Mulai dari kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani. Sehingga apa yang kurang dengan kita? Bahkan orang yang tertekan hidupnya, diliputi, dibebani oleh dosa dan rasa bersalah, itu pun Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka ingat, kematian pun Dia kalahkan. Dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia pernah merasakan diri sebagaimana manusia, tetapi Dia juga adalah Allah 100%, manusia 100% dan 100% Allah di dalam Kristus. Inilah saudara sekalian, kekayaan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin.